Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas komunikasi organisasi dalam lingkup komunikasi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsudin, NIM 80, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pengertian komunikasi organisasi. Organisasi merupakan sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian komunikasi sendiri yaitu perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Dari dua pengertian tadi digabung menjadi komunikasi organisasi, merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam suatu kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Menurut Wiryanto 2005. Kegiatan pertukaran informasi dalam suatu organisasi ada beberapa. Salah satunya yaitu pelayanan pelanggan, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga memproduksi produk, yang keempat adalah negosiasi dengan pemasok, yang kelima adalah mengukur prestasi kerja. Selanjutnya yaitu karakteristik organisasi. Dalam organisasi ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu dinamis. Artinya, organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus-menerus mengalami perubahan karena menghadapi tantangan baru dari lingkungan dan perlu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan tersebut yang berubah-ubah. Yang kedua yaitu memerlukan informasi. Artinya organisasi memerlukan informasi untuk hidup. Tanpa informasi, organisasi tidak akan dapat berjalan. Yang ketiga yaitu organisasi mempunyai ciri, mempunyai tujuan. Artinya tujuan suatu organisasi dengan organisasi lainnya sangat bervariasi atau beda-beda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Dalam organisasi ada komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang dilakukan melalui struktur organisasi secara hierarki dan menggunakan jaringan komunikasi formal. Contohnya yaitu seorang manajer memberikan arahan kepada staf divisi produksi. Manajer di sini sebagai atasan dari staf divisi produksi yang memberikan arahan kepada staf divisi produksi. Staf divisi produksi di sini sebagai bawahan, artinya melalui struktur organisasi. Komunikasi nonformal. Komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Contohnya manajer menyapa karyawan ketika di luar jam kerja. Nah, manajer sebagai seorang atasan menyapa karyawan sebagai bawahan ketika di luar jam kerja, artinya tidak ditentukan atau tidak direncanakan sebelumnya. Berbeda dengan komunikasi formal tadi. Selanjutnya yaitu pola komunikasi. Dalam organisasi terdapat beberapa pola yang saya akan jelaskan, yaitu ada 4 pola. Komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi dari atas ke bawah maksudnya itu adalah jalur komunikasi yang berasal dari atas, manajer, ke bawah, karyawan, berupa penyampaian pesan seperti perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan sebaik-baiknya. Nah,
Komunikasi ini biasanya berasal dari atasan atau manajer ke bawah atau operasional, staf operasional seperti karyawan, berupa penyampaian pesan, perintah, instruksi untuk maupun prosedur untuk dijalankan sebaik-baiknya agar tujuan organisasi atau perusahaan tersebut tercapai. Jadi komunikasinya itu berasal dari atasan ke bawah. Komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi berupa penyampaian gagasan atau ide yang berasal dari bawahan ke atasan, di mana bawahan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi ini kebalikan atau berbalik dari komunikasi dari atas ke bawah. Nah, komunikasi dari bawah ke atas ini dari bawahan menuju ke atasan. Jadi dari karyawan menuju manajer. Contohnya seperti itu. Nah, karyawan di sini terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pola komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Contohnya, seorang kepala divisi produksi berkoordinasi dengan kepala divisi pemasaran. Artinya, komunikasi horizontal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh bagian-bagian yang memiliki posisi sederajat atau sejajar dalam struktur organisasi. Contohnya, kepala divisi produksi berkoordinasi dengan pemasaran. Selanjutnya, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal di sini adalah komunikasi yang melibatkan antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Misalnya, kepala divisi produksi berkoordinasi dengan bawahannya atau karyawan yang berbeda dari divisi produksi. Selanjutnya, terdapat 3 etika organisasi: etika umum, etika individual, dan etika sosial. Etika umum yaitu etika yang diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan benar atau salah suatu hal atau tindakan. Beberapa standar yang termasuk etika umum yaitu adat istiadat yang berlaku, norma masyarakat, dan norma agama. Etika individual, etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap diri sendiri. Misalnya, seorang manusia harus paham bagaimana menghargai dirinya sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang negatif, seperti memakai narkoba atau bunuh diri. Etika ketiga yaitu etika sosial. Etika ini termasuk etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan publik sebagai anggota dari masyarakat sosial. Misalnya, seorang manusia harus memahami bagaimana bersikap dengan orang lain. Etika umum, etika individual, dan etika sosial di sini adalah etika organisasi. Secara garis besar terdapat 2 etika, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika individual dan etika sosial di sini termasuk etika khusus. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih telah menonton video saya. Demikian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.